Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Karisma, NIM 2003-1035. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi B, Angkatan 2020, Universitas Negeri Padang. Pada praktikum pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu spesies dari filum Cnidaria kelas Scyphozoa, yaitu Aurelia aurita. Aurelia aurita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ia termasuk ke dalam hewan bersebanyak atau multiselular. Struktur tubuhnya berbentuk seperti radial simetris dan memiliki rongga yang disebut sebagai mesoglea. Bentuk tubuhnya menyerupai tabung saat polip dan menyerupai mangkok saat medusa. Yang keempat, di atas tubuhnya terdapat tentakel untuk menangkap mangsa saat bergerak. Yang kelima, mempunyai rongga gastrovaskular untuk pencernaan. Yang keenam, sistem pernafasannya dengan cara difusi. Yang ketujuh, mengalami siklus hidup metagenesis, yaitu polip dan medusa. Habitat Aurelia aurita. Aurelia aurita biasanya hidup di perairan pantai yang dapat ditemukan di muara sungai dan pelabuhan. Ia hidup dalam suhu air laut berkisar dari 6 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan suhu optimum 9 derajat Celcius hingga 19 derajat Celcius. Aurelia aurita lebih menyukai air laut sedang dengan arus yang konsisten. Pada praktikum kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu spesies moluska dari kelas Gastropoda, yaitu Pila ampulacea. Pila ampulacea ini biasa kita sebut sebagai keong sawah, yang memiliki tinggi cangkang sampai 40 mm, diameternya 15-25 mm, bentuknya seperti kerucut membulat dengan warna hijau kehitaman atau kuning kehijauan. Puncak cangkangnya agak runcing, jumlah suluknya sekitar 6 hingga 7 dan agak cembung. Pada suluk terakhir yang memiliki bagian yang besar. Saya sebenarnya akan menjelaskan mengenai bagian dalam dari Pila ampulacea, namun dia tidak keluar. Jadi Pila ampulacea memiliki mulut yang membundar, tepinya bersambung, tidak melebar, umumnya berwarna hitam. Operkulumnya agak bundar seperti telur, tipis, cekung, dan berwarna coklat kehitaman. Yang memiliki operkulum yang berfungsi sebagai pelindung bagian dalam tubuh yang lunak dari si Pila ampulacea ini. Pila ampulacea memiliki habitat di perairan tawar seperti sawah, aliran parit, serta danau. Pada praktikum ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu spesies dari filum Annelida kelas Oligochaeta, yaitu Lumbricus terrestis, atau biasa kita sebut sebagai cacing tanah. Lumbricus terrestis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ia mempunyai tekstur tubuh yang lembut dan memiliki warna yang seperti merah kecoklatan. Ia termasuk ke dalam hewan melata karena bergerak dengan tubuhnya yang memiliki lendir yang berfungsi sebagai pelicin saat bergerak. Pada tubuhnya terdapat seta, semacam bulu halus yang berfungsi sebagai alat gerak mereka. Ia tidak memiliki mata, namun memiliki alat penciuman dan perabaan yang sangat kuat. Lumbricus terrestis menggunakan kulitnya sebagai alat pernafasan. Lumbricus terrestis berkembang biak dengan cara ovipar. Tubuhnya pipih dengan ekor yang runcing berwarna coklat. Pergerakan cacing tanah sangat lambat. Bagian depannya disebut interior dan bagian belakangnya disebut posterior. Ini dua jenis kelamin atau biasa dalam biologi disebut dengan hermafrodit. Habitat cacing tanah yaitu berada di dalam tanah dengan kondisi tanah yang mendukung. Cacing tanah hidup dan berkembang biak di dalam tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan cacing tanah di habitat alam yaitu yang pertama,
pertama suhu atau temperatur, yang kedua kelembapan, yang ketiga keasaman atau pH, dan yang keempat adalah ketersediaan bahan organik. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai filum moluska, Annelida, dan juga Cnidaria pada praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.